Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas IPA. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman sehat dan makin semangat belajarnya ya. Oke teman-teman, kali ini kita mau melanjutkan pembahasan soal prediksi IPA SMP tahun 2020 part 2. Nah, soal ini dikirimkan oleh salah satu teman kita. Oke, sebelum dimulai kita buka dulu dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kemarin soalnya sampai nomor 15, jadi kita melanjutkan ke nomor 16 ya. Ini ada 4 pernyataan, faktor-faktor yang mempengaruhi GGL induksi. Oke, jadi GGL induksi itu yang pertama dipengaruhi oleh banyaknya lilitan. Kita cek nih ya. Yang pertama, semakin banyak lilitan, maka semakin besar nilai GGL-nya. Betul ya. Semakin kuat magnet yang digunakan, maka semakin besar GGL-nya. Betul juga ya, jadi jawabannya 1 dan 2. Oke? Tuh, jadi dipengaruhi oleh yang pertama banyaknya lilitan, kemudian besar kuatnya magnet itu juga mempengaruhi. Tuh. Kecepatan gerak magnet mempengaruhi, tapi di sini maka GGL semakin kecil, harusnya semakin cepat gerak magnet, GGL-nya semakin besar. Oke? Ini mudah ya, teori. Next, kita ke nomor 17. Yang menunjukkan ciri planet Jupiter. Oke, ini tata surya ya, kita cek. Jupiter, teman-teman tahu planet keberapa? Masih ingat urutan planet dari peredarannya? Yang pertama Merkurius, Venus, Bumi, Mars, kemudian Jupiter. Jadi ini adalah planet kelima ya. Dikenal dengan sebutan planet biru, bukan ya, planet biru ini bukan Jupiter. Oke. Planet biru itu bumi ya, planet biru. Penyusun utamanya berupa gas. Betul ya. Lintasannya terletak di antara Mars dan Saturnus, betul. Planet terbesar dalam tata surya, betul. Sumbu rotasinya hampir berhimpit, bukan. Yang hampir berhimpit dengan orbit itu adalah Uranus. Oke. Jadi jawabannya 2, 3, dan 4. Next, kita ke soal nomor 18. Seorang siswa mengidentifikasi unsur-unsur yang membentuk senyawa seperti tabel berikut. Kesimpulan unsur penyusun senyawa yang benar. Oke. Garam dapur. Jadi garam dapur ini adalah senyawa, dia terbentuknya dari unsur apa? Itu maksud dari soal ya. Kita cek garam dapur, natrium dan klorida. Betul ya, garam dapur itu rumus molekulnya adalah NaCl, terdiri dari natrium dan klor. Kalau digabung namanya natrium dan klor harusnya ya. Oke, betul ya, natrium klorida. Asam sulfat ini adalah hidrogen, sulfur, dan karbon. Nah, salah di sini ya, dia bukan karbon. Jadi asam sulfat itu rumus molekulnya harusnya dia dengan oksigen, karena rumus molekulnya adalah H2SO4. H itu untuk hidrogen, S-nya adalah sulfur, O-nya oksigen. Jadi yang 2 salah. Jangan pilih yang ada opsi 2-nya. A dan C salah. Oke. Alkohol. Alkohol itu kalsium, oksigen, ini juga salah ya. Alkohol bukan kalsium, bukan nitrogen. Oksigennya betul. Jadi alkohol itu adalah C2H5OH atau disebut juga dengan etanol. Ini yang dimaksud dengan alkohol yang memabukkan ya. Nah, ini C2H5OH. Jadi dia etanol, berarti artinya dia terdiri dari C adalah karbon, H hidrogen, dan O oksigen. Oke. Jadi memang rata-rata senyawa organik, ini disebutnya senyawa organik ya, itu terdirinya dari C, H, dan O, atau disebut juga ini adalah senyawa hidrokarbon karena gabungan dari hidrogen, dan karbon. Oke. Jadi kesimpulannya ini air, oksigen, dan hidrogen, betul ya. Air itu H2O. Jadi jawabannya otomatis 1 dan 4. Oke. Next kita ke 19. Oke, kimia lagi ya. Larutan yang bersifat basa, netral, dan asam. Oke, ini gampang karena diujinya pakai lakmus ya. Masih ingat teman-teman? Basa itu ketika dicelupkan dengan lakmus pokoknya berubahnya warnanya jadi biru. Lakmus merah jadi biru, lakmus biru ya biru. Kemudian kalau dia adalah netral maka dia tetap enggak berubah.
Kalau asam kan ini huruf M ya, berarti dia merah. Udah kita tinggal lihat, dia harus berturut-turut. Jadi nggak boleh, misalkan maunya asam duluan nggak boleh, harus berturut-turut. Jadi dari basa. Basa berarti yang biru-biru, kita cek. Yang biru-biru, yang ini ya, larutan N atau larutan nomor 2. Oke, berarti 2 yang paling depan nih. Yang A sama B udah salah karena 1 di depan. Jadi bisa C, bisa D. Netral itu tetap. Jadi kalau merah ya tetap merah, biru tetap biru. Jadi yang ini. Yang P atau larutan nomor 4. Jadi 2, 4 berarti otomatis jawabannya 2, 4, dan 1. Asam itu yang merah-merah. Nih. Oke, gampang ya. Next, kita ke nomor 20. Ini juga masih kimia, hal yang terkait pemisahan campuran dengan cara destilasi. Oke, destilasi ini adalah pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan titik didih. Tuh, jadi destilasi dilakukan dengan cara memanaskan, kemudian setelah dipanaskan, ini uapnya itu ditangkap, jadi harus dilakukan dalam sebuah sistem tertutup, sebuah ruang tertutup, bukan ruang maksud ruangannya, tapi sistem itu dibuat tertutup ya. Nah, kemudian gas itu didinginkan kembali atau diembunkan kembali sehingga membentuk cairan, akhirnya terpisah cairannya. Jadi cairan yang satu sama cairan yang satu lagi terpisah. Oke, kita cek. Pemisahan cairan dengan gas, bukan, dia cairan dengan cairan. Pemisahan berdasarkan perbedaan titik-titik, betul tadi ya. 2 betul. Kemudian pemisahan berdasarkan kecepatan rambat bahan, bukan ya. Ini kalau kecepatan rambatnya kromatografi namanya. Melalui proses betul. Jadi jawabannya 2 dan 4. Oke, gampang ya. Next, kita ke 21. Oke, ini adalah peristiwa yang merupakan perubahan kimia dan fisika berturut-turut. Oke, kita remind sedikit. Bedanya perubahan fisika dan kimia, perubahan fisika itu hanya meliputi perubahan wujud saja tanpa disertai perubahan zat baru. Jadi zatnya tetap. Tuh ya. Kemudian kalau perubahan kimia, ini perubahan yang mengalami reaksi kimia dan disertai terbentuknya zat baru. Gimana cirinya terbentuk zat baru? Terbentuk zat baru cirinya bisa terjadi endapan atau terjadi perubahan warna atau dihasilkan asap atau gas ya. Atau bisa juga misalkan tercipta bau, ada bau yang bisa baui gitu ya. Nah, kita cek. Coklat dipanaskan meleleh. Ini dipanaskan. Kalau dipanaskan, ini adalah fisika. Dipanaskan beda dengan dibakar. Kalau dipanaskan, ya hanya dipanaskan saja. Coklat meleleh. Nanti begitu dia didinginkan lagi, dia bisa jadi coklat yang batangan lagi. Gitu ya. Makanya ini disebutnya fisika. Tuh. Masih tetap, mau ketika coklat batang maupun coklat yang meleleh, rasanya tetap masih coklat. Ya. Kemudian larutan basa dinetralkan dengan larutan basa. Ini sebenarnya kalimatnya agak aneh. Harusnya larutan basa itu ya dinetralkan dengan larutan asam. Tuh, larutan basa nggak bisa dinetralin dengan larutan basa. Oke, tapi kita ambil kata kuncinya dinetralkan. Maka dinetralkan ini adalah peristiwa kimia. Penetralan itu peristiwa kimia. Tuh ya, jadi ini adalah perubahan kimia. Air didinginkan berubah jadi es. Kalau dipanasin lagi, airnya bisa jadi, esnya bisa jadi air. Bisa kan? Jadi ini namanya fisika. Butir gula dilarutkan dalam air. Butir gula, ini kata kuncinya adalah dilarutkan. Kalau hanya dilarutkan saja, ini peristiwanya namanya juga fisika. Kelarutan itu fisika, ya. Singkong berubah jadi tape. Ini sudah jauh sekali, rasanya pun berbeda, baunya pun berbeda ya. Jadi ini adalah kimia. Maka sekali lagi ini berturut-turut yang diminta kimia dulu baru fisika. Jadi kimianya nomor 2 dan 5. Itu ya. Ya udah ketahuan 2 dan 5 itu yang B. Tuh. Oke, 1/3-nya adalah fisika. Oke, gampang ya.
Next, kita ke 22, ini masih kimia, fungsi zat aditif nomor 2 dan 4. Monosodium glutamat ini adalah disingkat juga dengan MSG atau biasa di orang awam bilangnya mecin, micin, vetsin. Nah, ini digunakan sebagai, tahu? Iya, tahu dong ya. Ini adalah yang sangat terkenal sekali, penyedap rasa. Oke, udah langsung kelihatan nih. Yang mana sih yang penyedap rasa? Udah yang A ya. Oke, tapi kita cek nomor 4. Natrium benzoat. Nah, natrium benzoat atau asam benzoat atau sodium benzoat ini sama. Kalium benzoat. Pokoknya intinya yang belakangnya benzoat ini adalah pengawet makanan. Tuh ya, jangan pakai formalin buat pengawet makanan. Nggak boleh. Formalin itu untuk pengawet mayat ya. Jadi nggak boleh buat makanan. Nah, untuk makanan yang dipakai adalah natrium benzoat kalau secara sintetis ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, gampang ya. Glukosa ini pemanis, NaCl, garam ini bisa digunakan sebagai pengawet ya. Oke. Pengawet alami NaCl ini. Oke. Atau disebut juga tadi di soal sebelumnya ada NaCl yaitu garam dapur. Tuh ya, bisa juga penambah rasa bisa. Oke. Next kita ke 23. Wah, ini lupa di settingnya. Udah muncul duluan, nggak apa-apa. Jadi ini ada anak muda melakukan penyalahgunaan zat psikotropika berupa metamfetamin. Teman-teman tahu metamfetamin? Jadi psikotropika ini dibagi dalam 3 golongan. Yang golongan pertama namanya stimulan. Nih, nah metamfetamin ini adalah termasuk dalam golongan stimulan. Apa artinya stimulan? Stimulan ini artinya dia memacu kerja atau fungsi organ. Tuh ya, yang tadinya dia misalkan kerjanya sanggupnya cuma bisa 8 jam. Nah, karena di stimulan dia bisa sanggup kerja misalkan 20 jam dalam sehari. Tuh, jadi dibuat dia itu tidak kena lelah. Tuh. Ya. Contoh lainnya misalkan kopi, itu juga sama ya, metamfetamin. Nah, tapi apa dampaknya? Itu kan ini ya, dampak jangka panjang. Apa dampaknya? Karena ini memicu fungsi kerja organ ya, sehingga organ jantungnya, tekanan darahnya itu dibuat untuk berpacu lebih dari biasanya, akibatnya lambat laun, karena ini disebutnya dampak jangka panjang ya, lambat laun, nah jantungnya ini akan mengalami kerusakan. Tuh ya, tekanan darah juga, karena darah ini, jantung ini fungsinya kan memompa darah, makanya hubungannya ke tekanan darah. Tuh ya, jadi jawabannya yang B, mengalami gangguan jantung. Oke. Tuh, ini psikotropika golongan stimulan. Psikotropika selain golongan stimulan ada 2 lagi. Yang satu namanya halusinogen, menyebabkan halusinasi. Kemudian lawannya stimulan namanya depresan. Jadi dia menurunkan justru fungsi kerja organ. Jadi yang tadinya dibikin jadi ngantuk gitu ya, itu adalah depresan. Tuh, jadi menurunkan kerja organ, kalau stimulan kebalikannya, meningkatkan kerja organ. Oke, next kita ke 24. Gejala alam yang tergolong gejala alam biotik. Oke, ini yang ditanya biotik ya, makhluk hidup. Ya udah kita tinggal lihat nih, yang berhubungan sama makhluk hidup. Tuh ya, ini kan makhluk hidup. Bunga mekar di pagi hari, betul ya, bunga ini kan biotik. Munculnya pelangi, bukan ya, nih bunga. Nah, kemudian yang ketiga, keluarnya embun. Nih, embun dari tepi dan pucuk daun. Betul, embun itu adalah peristiwa yang dilakukan oleh pucuk daun. Jadi betul. Oke, jadi jawabannya 1 dan 3. Pelangi bukan bagian dari makhluk hidup, gerhana matahari juga bukan bagian dari makhluk hidup, tapi abiotik. Ya, lawannya biotik. Oke, gampang ya, kita next ke 25. Bagian sel yang hanya dimiliki oleh sel hewan saja. Oke, ini gambarnya sebenarnya gambar sel hewan. Kalau teman-teman lihat ya. Tuh, gambar sel tumbuhan kan lebih rigid. Tuh, lebih kaku. Nah, tapi ada beberapa bagian sel atau organel sel yang hanya dimiliki oleh sel hewan saja. Kita cek. P, teman-teman tahu ini P apa? P ini adalah flagel. Sementara Q, ini yang seperti ini namanya mitokondria.
Kira-kira di antara mitokondria sama flagel yang mana yang nggak ada? Ya, betul. Flagel ya. Flagel ini nggak ada di tumbuhan. Kenapa? Karena fungsinya flagel ini adalah sebagai alat gerak. Dia kan bentuknya seperti cambuk ya. Jadi cara dia bergerak adalah dia mencambukkan ke sel itu. Tuh, dia bergerak mencambukkan, akhirnya si sel ini bisa bergerak. Tuh, makanya disebutnya dia berfungsinya sebagai alat gerak. Oke, jadi jawabannya yang C. Sementara mitokondria ini punya fungsi sebagai alat respirasi sel untuk menghasilkan energi. Oke. Next, ke-26, ciri makhluk hidup. Oke, ini gampang ya. Nah, ini yang tadi nih, peristiwa embun ini tadi. Ini kan embun, ada titik-titik air ya, gutasi sebutnya ya. Nah, ini peristiwa apa ini mengeluarkan embun ini? Embun ini adalah bagian dari tumbuhan melakukan ekskresi. Tuh, jadi yang dikeluarkan oleh tumbuhan. Jadi M adalah ekskresi ya, kita cariin yang ekskresi yang mana? Udah yang B nih. Sementara yang N ini adalah tumbuhan melilit ke pagar. Kenapa dia melilit ke pagar? Ini artinya dia punya fungsi yang pertama bisa jadi bergerak, bisa juga peka terhadap rangsang. Ini bagian dari iritabilitas. Nah, pasangannya ekskresi di sini peka terhadap rangsang, berarti jawabannya yang B. Tapi ini bisa juga jadi bergerak ya, jadi nanti tergantung di soal. Karena biasanya juga nanti dia satu-satu kok. Jadi kalau ditulis sebagai bergerak ya sudah dia bergerak. Tapi kalau nggak ada ya berarti dia peka terhadap rangsang. Oke? Itu sulur tanaman yang ke arah pagar atau tongkat yang ditancapkan itu kan peka terhadap rangsang ya. Oke. Kita next ke 27, ini adalah kunci dikotom atau determinasi urutan identifikasi. Oke, hewan laba-laba. Chilopoda, Diplopoda. Kita lihat gini ya caranya untuk menentukan kalau ada soal kunci dikotom atau determinasi, kita lihat dari yang paling bawah. Laba-laba itu cocoknya dari yang paling bawah yang mana? Kita cek. Diplopoda, Chilopoda, apakah laba-laba termasuk? Tuh, bukan ya. Ini kalau teman-teman baca, badan pipih beruas-ruas, tiap ruas terdapat satu pasang kaki. Bukan, ini dua pasang kaki, ini ular kaki 1000. Oke, jadi bukan ya kan yang kakinya banyak itu ya. Tiap ruasnya ada dua pasang kaki. Kalau ini satu pasang kaki, bukan. Tuh ya, ini lipan, ini ular kaki 1000. Jadi bukan laba-laba. Jadi bukan 4B maupun bukan 4A. Jadi yang ada 4A sama 4B-nya otomatis salah. Lalu kita naik lagi. Jadi lihatnya jangan dari atas, tapi lihatnya dari bawah. Kalau udah ketemu yang paling bawah, otomatis atas tinggal ngikutin. Kita lihat yang 3B. Pada kepala dada terdapat 5 pasang kaki jalan. Krustase. Krustase ini sudah pernah dibahas. Ini contohnya misalkan udang-udangan ya. Jadi kelompok udang-udangan. Udang, lobster, itu krustase. Jadi dia bukan 5 pasang kaki, tapi laba-laba adalah 4 pasang kaki. Nah, ini baru laba-laba. Laba-laba tahu bahasa Latinnya disebut arach. Arach itu artinya laba-laba. Jadi arachnida. Tuh, 4 pasang kaki. Tuh kalau kamu mungkin sering ngamatin laba-laba, ya dia kakinya itu totalnya ada 8 atau 4 pasang. Jadi dia terakhirnya, artinya di sini bagian paling akhir yang kita pilih adalah 3A. Maka yang ada 3B-nya pasti salah. Berarti yang C pasti salah. Berarti otomatis sudah langsung jawabannya yang D. Karena ke atasnya tadi, sekali lagi udah pasti langsung ngikutin. Kalau kita udah ketahuan dari yang bagian bawahnya ya. Tuh, jadi 3A. Nih coba lihat, ini kan 3A. Siapa di atasnya yang titik-titiknya 3? Titik-titik-titik 3, ya udah yang ini. 2A, betul nggak 2A di sini? Betul. Nah, kan kamu di sini udah lihat nomor 2. Lihat lagi ke atasnya siapa yang titik-titiknya 2. Titik-titik 2 di sini 1B. 1B, betul. Itu ya, untuk lebih meyakinkan. Gampang kan ini? Next, ke 28. Oke. Ini keseimbangan ekosistem ya. Apabila populasi tikus habis, rantai makanan, karena dilakukan penyemprotan dengan menggunakan pestisida. Mana tikus? Nah, ini dia tikus ya. Tikusnya habis, maka populasi yang paling terancam. Siapa yang hanya menggantungkan dirinya pada tikus? Kita lihat panahnya ya. Pertama, panahnya ke sini ular. Ular makan tikus, tapi ular bisa mendapatkan makanan dari katak. Berarti bukan ular yang terancam.
Kita lihat lagi panahnya, ke sini elang. Elang makan tikus, tapi elang bisa makan ular, berarti dia nggak terlalu terancam ya. Sekarang panah yang ini, serigala. Ya, sayang sekali serigala hanya makan tikus ya, padahal serigala bisa makan yang lain. Kenapa? Loh, ya karena memang di gambar rantai makanan ini seperti ini, kita ikutin aja. Bukannya serigala makan juga kelinci, Kak, misalkan kancil ya. Kita ikutin gambar yang di sini ya. Jangan nambah-nambahin rantai makanan yang lain. Artinya berarti serigala yang terancam. Ya udah kita tinggal cek katak tadi bukan, ular bukan, elang bukan. Nah, yang ini yang serigala, yang D. Berkurangnya populasi tikus, maka populasi serigala paling terancam. Oke. Next ke 29. Oke. Ini soalnya kelihatannya panjang, tapi sebenarnya jawabannya mudah kok ya. Jadi yang penting kita tahu kata kuncinya. Oke. Ini tentang pencemaran lingkungan ya. Di antara 13 sungai yang mengalir di Jakarta, Sungai Ciliwung memiliki dampak paling luas karena mengalir melalui tengah kota dan melintasi banyak perkampungan dan perumahan padat dan pemukiman kumuh. Sungai ini juga dianggap sungai yang paling parah mengalami perusakan dan pencemaran limbah domestik. Ini kita garisin. Ini sebabnya nih. Oke, jadi sebabnya dia kotor kelihatannya gitu ya, karena dia mengalami perusakan dan pencemaran. Pencemarannya asalnya dari limbah domestik nih, kita garis bawahin. Itu dibandingkan dengan sungai yang lain katanya. Hasil uji laboratorium katanya, Sungai Ciliwung ini tidak memenuhi chemical oxygen demand atau COD, atau disebut juga oksigen yang dibutuhkan dalam proses kimiawi. Nah, hal ini berpengaruh terhadap kondisi organisme. Usaha apa yang dilakukan berdasarkan evaluasi permasalahan tersebut. Nah, usahanya harus menjawab permasalahannya. Tuh ya. Makanya tadi harus kita garis bawahi. Permasalahannya adalah pencemaran limbah domestik. Maka usaha harus menjawab ini. Oke, kita cek. Mengolah air limbah rumah tangga sebelum dibuang ke sungai. Ini limbah rumah tangga. Tahu domestik? Domestik itu adalah limbah rumah tangga ya. Kalau industri beda lagi, nanti limbah industri. Udah langsung jawabannya berarti yang A memang betul. Sebelum dibuang ke sungai, air limbah rumah tangga harus dibuang. Ini yang ngomongin limbah rumah tangga. Kita cek. Yang B meningkatkan zooplankton nih, nggak ada hubungannya ya. Agar jumlah ganggang meningkat loh, jumlah ganggang meningkat malah blooming ganggang nggak bagus juga nanti. Melakukan pengerukan dan mengurangi sampah agar oksigen meningkat. Nah, ini hanya sementara sifatnya ya. Pengeruk dieruk, kemudian sampahnya diambil lagi. Begitu lagi nanti kalau sumber masalahnya ini tidak dilakukan edukasi. Tuh, jadi kita harus menyelesaikan masalah itu dari akar masalah. Tuh, oke. Ini membuat daerah resapan air hujan di sekitar, nggak ada hubungannya. Daerah resapan air hujan mau menghindari terjadinya banjir dong. Tuh ya. Ini kan untuk mengatasi pencemaran. Oke. Jadi gampang ya. Ini model soal HOTS nih kayak gini. Jadi kelihatannya ada soalnya panjang, soal cerita dikasih permasalahan. Nah, kamu harus jawab permasalahan itu. Oke. Tapi sebenarnya ini logik banget ya, logik banget. Yang penting tahu akar masalahnya di mana. Lalu cari solusi yang menjawab akar masalah itu. Oke, kita next ke soal nomor 20. Gerakan yang terjadi pada bagian, oke, ini dia mau push up ya, tapi lagi begitu. Nah, ini bagian yang ini namanya otot bicep, sementara yang di belakang adalah tricep ya. Jadi, kalau dia diluruskan, nih ya, kalau diluruskan maka bicepnya relaksasi, tricepnya yang berkontraksi. Tapi kalau dia turun nih, si orang ini turun, berarti kan dia itu dibengkokkan tangannya. Ketika dibengkokkan tangannya, bicep lah yang berkontraksi, tuh ya. Kalau diluruskan tricep yang berkontraksi, tapi kalau dibengkokkan bicep yang berkontraksi. Udah, kita tinggal cari yang bicep tricep yang mana? Ini bukan, berarti yang D ya, otot bicepnya relaksasi, tadi tricepnya yang kontraksi. Oke, gampang kan? Gampang ya. Next, 31. Kesimpulan dari percobaan tersebut. Oke, ini keadaan awal, keadaan akhir gini. Tadinya paru-parunya segini, kemudian paru-parunya, ini kan adalah percobaan yang diacukan kepada
ditujukan untuk paru-paru ya. Jadi ini misalkan paru-paru, walaupun sebenarnya ini adalah balon misalkan. Nah, kemudian paru-parunya mengembang, artinya udara masuk. Nah, udara itu punya sifat seperti air, teman-teman. Air kan mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Maka udara juga mengalirnya dari yang bertekanan tinggi ke tekanan rendah. Maka, secara logika, kalau udara masuk ke dalam sini, artinya berarti, tahu apa? Artinya berarti siapa tekanan mana yang lebih tinggi? Kalau dia masuk berarti kan ngalirnya ke sini ya. Ngalir ke sini artinya tekanan di luar lebih tinggi daripada tekanan di dalam paru-paru ini. Tuh, sehingga udara bisa masuk. Ya udah kita tinggal cari. Kalau ini masuk berarti nama prosesnya udara masuk ke dalam, nama prosesnya kan masuk. Masuk itu in. Berarti inspirasi. Oke, itu ya. Jadi yang C sama D udah pasti salah karena X itu keluar. Oke, terus kita tinggal lihat alasannya nih antara A sama B ya. Inspirasi terjadi karena tekanan udara di luar lebih besar. Ya udah benar, ini tadi kan sudah dijelaskan ya. Karena dia mengalir dari tekanan yang lebih tinggi ke tekanan yang lebih rendah, dan karena udara berkumpul di sini, masuk ke sini, berarti tadinya di sini lebih rendah, makanya ngalir dari luar ke dalam. Tuh ya. Oke. Kebalikannya, ekspirasi itu adalah ketika tekanan udara di paru-paru lebih tinggi daripada di luar, maka udaranya akhirnya mengalir keluar, kemudian akibatnya paru-parunya jadi menyempit ya, atau menyusut. Oke, akhirnya keluar ekspirasi. Oke, gampang ya. 32. Bahan yang mengandung amilum, glukosa, dan protein. Oke, untuk menguji makanan itu mengandung amilum, glukosa atau protein, kita menggunakan 3 indikator atau larutan penguji. Ada Lugol, Biuret, dan Benedict. Kita bahas satu-satu. Lugol ini adalah untuk tes karbohidrat atau tes amilum. Lugol atau iodium nama lainnya. Nah, kalau positif terhadap karbohidrat, maka warnanya akan biru tua. Tuh ya, kita tinggal cari nih. Yang amilum berarti yang biru tua yang mana? Udah yang nomor 2. Tuh ya. Yang nomor 2 yang mana? Depannya nomor 2. Kan dia harus berturut-turut nih ya. Nomor 2 cuma B. Berarti B ya jawabannya ya. Kita cek benar nggak belakangnya ya. Biuret ini adalah untuk tes protein. Kalau positif warnanya jadi ungu. Kalau positif terhadap protein. Yang ungu yang mana? Yang ini. Berarti nomor 3 adalah protein. Betul nggak? Protein nomor 3. Nah, ini di sini kayaknya kebalik ya. Depannya 2, ini doang soalnya. Jadi harusnya amilum, jangan glukosa, tapi protein dulu. Ini mungkin kebalik, tapi kita paham ya maksudnya ya. Maksud si penanya ini mau seperti apa. Mungkin dia tipe sedikit, ketukar sedikit. Tuh ya. Karena nggak ada lagi jawaban yang lain. Ini doang jawabannya. Yang kemungkinannya. Jadi harusnya urutannya amilum, habis itu protein. Karena sesuai dengan ini, Lugol, Biuret, Benedict, amilum, protein. Nah, Benedict adalah menguji glukosa. Kalau positif warna merah bata atau jingga atau oranye. Yang mana? Yang ini doang. Tuh. Jadi kalau kita mau ngikutin benar-benar yang di sini, harusnya 2, 4, 3. Kan nggak ada. Ada, kita cari yang mendekati ya. 2, 3, 4. Maksudnya sesuai urutan di tabel. Ya. Oke. Intinya itu ya, Lugol, karbohidrat, biru tua, Biuret, protein, ungu, Benedict, glukosa, merah bata. Gampang kan? Next, ketiga. Nomor organ yang ditunjuk dan pengertiannya. Oke. Nomor, nih maksudnya tahu ya, soalnya nomor organ 1, ini 2, 4, dan 6. Kita cek. 1, lihat nih. 1 ini ngalir dari, ini kanan ya, ini kanan jantung. Walaupun dia ada di kiri, tapi ini namanya bagian kanan jantung, ini bagian kiri. Jadi dari kanan jantung keluar. Kalau keluar, maka kalau darah yang keluar ini lewat pembuluh darah arteri. Tuh ya. Nah, ini lewat pembuluh darah arteri. Kan keluar dia. Keluar dari arteri, dia masuk ke sini. Ini paru-paru. Ini paru-paru kanan, ini paru-paru kiri. Oke, ini seluruh tubuh nih atas bawah. Nah, terus paru-paru masuk lagi ke sini, kan ditukar nih. Kalau ini adalah anomali dari arteri. Arteri itu kan biasanya mengangkut oksigen.
Tapi karena ini dia ingin ditukar ke paru-paru darahnya, maka yang dia angkut adalah karbon dioksida. Ini khusus arteri pulmonalis, gitu ya. Tapi arteri yang lain sama, dia mengangkutnya oksigen. Khusus arteri pulmonalis mengangkut karbon dioksida. Makanya warnanya begini nih, nggak biru. Kalau ini hitam putih ya, jadi nggak ketahuan. Tapi biasanya kalau ini gambarnya berwarna bagus, ini warnanya adalah biru. Oke, kemudian ini tukarkan di paru-paru, di alveolus, balik dia ke sini. Nah, balik ke jantung, ini nomor 2 ya. Nomor 1 arteri pulmonalis, nomor 2 balik, namanya balik itu vena. Vena apa? Karena dia di paru-paru. Paru-paru itu bahasa latinnya pulmo ya. Jadi vena pulmonalis nomor 2. Nah, vena pulmonalis, vena ini biasanya kan ngangkut karbon dioksida. Tapi vena pulmonalis adalah anomali dari vena yang lain karena dia mengangkutnya balik ke jantung, jadi dia mengangkut darah yang kaya dengan oksigen. Makanya warnanya merah di sini. Oke, gitu ya. Jadi ngangkut oksigen dia nih. Kemudian itu nomor 1, nomor 2. Kita udah tahu nih. Sekarang nomor 4. Nomor 4 ini warnanya biru lagi. Ini ke tubuh ya, ke tubuh. Kan keluar dari jantung kemudian dia ke tubuh. Yang keluar dari jantung itu pasti ya. Nah, ini namanya vena cava inferior. Nah, berarti ini kebalik ya, Ini ke arah sana nih panahnya nih, ya. Nah, vena cava inferior. Kalau di atas namanya vena cava superior. Nah, kalau yang ini, vena yang ini mengangkutnya karbon dioksida. Kan warnanya biru kan? Ini warna biru. Nah, kalau yang ini tuh, yang nomor 6 ini warna merah, berarti ini adalah arteri. Oke, sekarang kita tinggal cocokin deh fungsinya nih di sini ya. Cirinya. 1, tadi arteri berdinding tebal, betul, arteri itu berdinding tebal. 2, banyak mengandung oksigen, vena pulmonalis. Tadi betul ya, tadi sudah dijelaskan, vena itu mengandung karbon dioksida kecuali adalah pulmonalis yang mengandung oksigen, betul. 4, banyak mengandung karbon dioksida. Ini vena yang bukan pulmonalis, jadi ini karbon dioksida, betul. Panahnya ke sana kan. Kemudian ini 6, panahnya ke sini ya. Tekanannya kuat. 6 itu arteri. Tekanannya kuat. Ada ciri arteri, betul ya. Udah jawabannya yang A. Kita cek yang B salah di mana. Yang B salahnya di 1, tekanannya lemah. Arteri tekanannya kuat dong ya. Terus ini mengandung oksigen, betul. Ini betul, berdinding tipis. Nah, salah di sini. Kan arteri harusnya berdinding tebal. Yang ini juga salah ya. Kemudian ini salah. Ini salah. Ini salah kebalikannya. Ini juga harusnya 4 itu berdinding tipis. Jadi jawabannya otomatis yang A. Oke, bisa ya? Next ke 34. Oke, bagian dari sistem ekskresi ginjal. Organ yang digunakan dalam proses tersebut. Oke, filtrasi. Filtrasi itu organnya namanya glomerulus. Glomerulus itu yang mana? Yang nomor 1. Tapi bisa juga, maksudnya adalah 2. 2 itu kapsul Bowman. Jadi bisa 1, bisa 2. Ini adalah fungsi dari, organ yang melakukan, jaringan yang melakukan filtrasi. Reabsorpsi ini dilakukan oleh tubulus proksimal. Yang mana? Tubulus proksimal sebelum lengkung Henle. Lengkung Henle. Ini lengkung Henle. Nah, tubulus proksimal berarti yang ini. Nomor 3. Kalau setelahnya lengkung Henle mengalir ke sini, ini namanya distal. Maka ini augmentasi ya, tubulus distal. Ya udah, berturut-turut yang mana? 1, 3, 4. Ada nggak? Nggak ada. Nah, tadi sudah disebutkan. Ini bisa juga 2, atau disebut juga kapsul Bowman. Jadi jawabannya 2, 3, dan 4. Oke. Bisa ya? Next, 35. Organ reproduksi pria. Oke, X ini seperti pembungkus dari ini ya. Ini adalah testis. Nah, ini adalah epididymis. Pembungkusnya ini epididymis ya. Yang melindungi gitu kan, seolah-olah gitu ya. Nah, apa fungsinya? Fungsinya epididymis ini adalah sebagai tempat pematangan sperma. Oke, gampang ya. Next, ke 36. Kesimpulan yang tepat berdasarkan percobaan tersebut. Oke, jadi teman-teman nih hubungannya sama pengangkutan air.
Sebelumnya kalau teman-teman sering lihat videonya, video-video pembahasan soal kita yang lalu-lalu, nah ini pengangkutan pada air ya dipengaruhi 3 faktor. Cuma 3 ini aja ya, dari bawah daya tekan akar, di tengah-tengah namanya kapilaritas batang, dari atas daunnya menghisap gitu ya. Jadi kerjasama yang kompak sekali. Akar neken, kan nggak mungkin akar ngisep ya. Akar neken airnya biar air yang sudah diserap oleh bulu-bulu akar itu bisa naik ke atas. Kemudian batang kapilaritas. Tahu kapilaritas? Kapilaritas itu seperti kamu meletakkan lembaran tisu, bagian bawahnya tercelup air, maka bagian atasnya nggak tercelup, lama-lama air itu akan memanjat melalui pori-pori, sehingga bagian atasnya ikut basah. Itu namanya kapilaritas. Kemudian yang ketiga, daun di bagian paling atas kayak sedotan, jadi dia menghisap. Tuh. Nah, ini tergantung dari organ apa yang ditonjolkan di gambar. Kalau dilihat dari gambar, ini kan adalah batang ya. Maka jawabannya pasti kapilaritas batang. Kita tinggal cek. A, daya hisap daun, salah. B, tekanan akar, salah. C, kapilaritas pembuluh angkut. Iya, betul dia. Kan kapilaritas ya. Oke. D, volume eosin, enggak ada hubungannya sama ini. Dia cuma 3 ini aja faktornya. Oke, gampang. 37. Revolusi industri di Inggris, jumlah kupu-kupu biston betularia hitam lebih banyak dibandingkan kupu-kupu biston putih. Terjadi karena apa? Oke, kamu tahu waktu terjadinya revolusi Inggris, karena begitu banyaknya pabrik-pabrik dibangun, akibatnya Inggris waktu itu dalam kondisi yang bisa dibilang langit itu gelap. Gelapnya karena apa? Karena dipenuhi, membumbung asap-asap dari industri itu, membumbung sampai ke atas-atas, tuh ya. Akibatnya karena suasana Inggris waktu itu terasanya begitu gelap ya. Nah, berpengaruhlah terhadap kupu-kupu. Kupu-kupu yang warnanya hitam ini tuh ya, dia bilang lebih banyak dibandingkan kupu-kupu putih. Kenapa? Kupu-kupu hitam di tempat yang gelap kira-kira kelihatan nggak di sama yang putih? Yang mana yang lebih kelihatan? Yang putih kan, karena warnanya cerah gitu ya, jadi kelihatan lebih menonjol. Maka pemangsa ini yang makan kupu-kupu, hewan lain yang makan kupu-kupu, dia pemakan kupu-kupu, dia lebih bisa mudah menemukan kupu-kupu yang warnanya cerah, warnanya putih ini dibanding yang warnanya gelap. Tuh, jadi ini terjadi akibat revolusi industri tadi ya. Akibatnya kupu-kupu ketika itu lebih banyak yang populasinya berwarna hitam. Kita cek. Kupu-kupu biston betularia hitam lebih banyak mendapatkan makanan. Oh enggak, justru dia hubungan tadi ke pemangsa, bukan mendapatkan makanan. Kupu-kupu biston betularia putih lebih banyak, betul. Yang putih lebih banyak dimangsa oleh predator tadi ya, karena lebih kelihatan. Oke, bisa kebayang ya. Tuh. Oke. Next, ke-38. Jenis bakteri yang menghasilkan protein bersifat racun bagi serangga dan larva. Fenomena tersebut diterapkan dalam bioteknologi di bidang pertanian. Salah satunya untuk memberantas serangan hama pada tanaman kapas. Oke, bakteri apakah itu? Nah, Anabenacissade ini, ini adalah bakteri yang menghasilkan neurotoksin yang ketika dimakan oleh satwa liar dia akan mati. Satwa liarnya mati. Tuh ya, ini satwa liar bukan serangga dan larva. Rhizobium ini adalah bakteri yang menyuburkan tanah. Bacillus, nah Bacillus ini dia akan mengeluarkan toksin yang bila dimakan serangga, maka serangganya akan mati. Makanya ini sering digunakan di sawah sebagai pestisida alami. Jadi jawabannya yang C. Tuh ya. Jadi yang mengeluarkan protein, tadi proteinnya itu yang dimaksud protein adalah toksin. Makanya disebut protein yang bersifat racun. Itu adalah toksin ya. Kalau dimakan serangga, serangganya mati. Tuh. Pseudomonas ini digunakan untuk lingkungan ya, untuk mengembalikan lingkungan atau disebut juga bioremediasi lingkungan ketika lingkungan itu tercemar oleh hidrokarbon. Oke? Itu pemanfaatan bakteri ya, atau bioteknologi. 39. Kesimpulan yang benar. Oke, ini percobaan fotosintesis.
Kita lihatnya dari sini ya, dari tabel. Oke. Dia berarti dipengaruhi oleh NaHCO3. NaHCO3 mengeluarkan CO2 yang kemudian mempengaruhi proses fotosintesis ya. Jadi kalau NaHCO3 ditambahkan semakin banyak, gelembungnya makin banyak. Artinya CO2 semakin banyak, gelembungnya juga makin banyak. Fotosintesisnya makin tinggi. Intensitas cahaya, redup terang-terang ini juga mempengaruhi ya, berarti cahaya matahari mempengaruhi. Jumlah hidrilla itu maksudnya tanamannya. Nah, tanamannya ini yang berperan adalah bagian klorofilnya. Oke, maka kesimpulan yang benar kita cek. Proses fotosintesis dipengaruhi oleh cahaya matahari, gas CO2, dan klorofil. Udah betul dia tadi ya, udah sebutin. Ini dapat CO2 dari sini, ini matahari. Ya, kemudian klorofilnya dari tanaman. Dari sini aja, jadi jangan nambah-nambahin unsur yang lain. Walaupun, misalkan ya, kita cek. Kecepatan fotosintesis dipengaruhi oleh matahari, gas O2 nggak ada. Gas O2 justru dihasilkan. Oke? Jadi ini salah. Proses fotosintesis dipengaruhi oleh cahaya matahari, gas CO2, H2O. H2O sebenarnya mempengaruhi. Tapi tidak ada dalam unsur tabel ini. Tuh, jadi harus sesuai. Ini juga sama ya. Oke? Next, ke-40. Tanaman jeruk berbuah rasa manis tidak tahan penyakit. M besar, P kecil, disilangkan dengan asam tahan penyakit. M kecil, P besar. Diketahui sifat rasa manis tahan penyakit dominan. Jika F1 disilang, oke, kita bikin ya. Jadi P1-nya adalah M besar, P kecil dengan ini. Ini gametnya berarti M besar, P kecil, tulis sini. Yang ini M kecil, P besar, tulis sini. Maka F1-nya adalah M besar, M kecil, P besar, P kecil. Oke. Kemudian ini disilangkan dengan sesamanya katanya. Maka kita bikin P2-nya sesamanya. Itu ya. Kemudian kita bikin gametnya. Gametnya kalau kayak gini masing-masing 4. Jadi M besar sama P besar, tulis di sini. Terus M besar dengan P kecil, tulis di sini. M kecil, P kecil. M kecil, P besar dulu. Kemudian M kecil, P kecil. Karena ini sama, maka otomatis di sini sama. Jadi nanti kita bikin tabelnya 4x4 ya. Oke, nih 4x4. Kita taruh masing-masing. Seret, yang ini pindahin ke sini, yang ini pindahin ke sini. Kita silang, udah dapet ya. Tahu ya cara nyilanginnya ya, tinggal disalin aja. M besar, ini P besar, taruh yang ini gitu ya. Nah, kemudian dia minta apa nih? Menghasilkan 32 bibit. Oke, hasilnya 32. Maka jumlah keturunan berfenotip rasa manis tahan penyakit. Rasa manis tadi hurufnya M besar. Tahan penyakit tadi P besar. Maka cari yang ada M besarnya dan P besarnya. Nggak harus M besar semua, P besar semua. Yang penting ada M besar satu, itu udah termasuk manis. Oke, kita cek. Ini M besar, ada P besar, betul, kita tandain ya. Yang ini ada 2, kita tandain. Ini ada M besar, ada P besar, 3. Ada M besar, ada P besar, 4. Tuh lihat, walaupun ada M kecil, P kecil. Kenapa? Karena tadi dia bilang dominan, yang manis sama tahan penyakit ini dominan. Jadi ini tuh nggak tampil di individunya. Ini betul. Yang ini P kecil dua-duanya, berarti bukan. Ini iya. Ini bukan, ini ada besar, oke. M besar, P besar, oke. Ini M-nya kecil, ini M-nya kecil, ini oke. Ini enggak, P-nya, ini M-nya enggak, ini oke. Jadi berapa nih? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, maka kita hitung 9 per 16. Dari mana 16 kotak ini nih? Totalnya 16. 1, 2, 3, 4, kesini juga 4, jadi 4 kali 4, 16. Kali 32 bibit, oke, 18. Oke, jadi jawabannya yang A. Oke, pas banget udah azan ya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah sama-sama belajar dengan kelas IPA. Mohon maaf apabila ada salah. Kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bacaan mempengaruhi pikiran kita dan pikiran mempengaruhi tindakan kita. Karenanya, pilihlah bacaan yang baik-baik. Kelas IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.